Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah pemrograman framework. Di sini kami akan membuat sebuah aplikasi akademik menggunakan aplikasi Oracle G10 Express. Nah, di mana nanti kami akan membuat yang pertama itu tampilan login database akademik. Yang kedua, aplikasi terdiri dari 5 halaman. Yang pertama halaman indeks, terdapat yang seperti pada gambar. Terus halaman nilai. Nah, nanti ada halaman mahasiswa, halaman kelas, dan halaman dosen. Nah, untuk bahan-bahan yang lainnya mungkin ada di sini untuk nanti pembuatan tabelnya, untuk pembuatan database-nya juga. Untuk isiannya juga ada, udah kami siapin. Langsung aja ke pembuatannya. Oke, yang pertama kita buka saja yang namanya Oracle Database 10G Express. Masuk ke Go to Database homepage. Nah, di sini karena pertama untuk username dan passwordnya itu sistem ya, kita masuk aja ke sini. Nah, nanti kita akan membuat user yang namanya akademik. Nah, di sini yang seperti pada gambar satu ini. Nah, kita masuk aja ke administrator, ke database. Nah, nanti di sini create aja. Nah, di sini kita ganti pakai akademik. Untuk username-nya pakai akademik, password-nya juga akademik. Di sini langsung aja kita create. Nah, di sini udah jadi, kita masuk aja. Nah, maaf, salah. Kita logout aja langsung. Nah, habis itu baru login. Nah, nanti login pakai akademik dengan password akademiknya. Nah, jika udah nanti kita langsung aja ke SQL. Nah, untuk pembuatan tabel yang 4 tadi. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat tabel yang namanya itu tabel dosen. Oke, kita bikin tabel dosen. Di sini kita udah siapin. Nah, create tabel dosen primary. Kita masuk aja, kita control paste aja di sini dan kita run. Nah, ini tabel create ini udah berhasil ya. Ini nggak hilang, kontrol aja, terus hapus aja. Nah, untuk yang kedua pembuatan tabel mahasiswa. Nah, kita salin aja di sini tabel mahasiswanya. Oke. Kita run. Nah, oke, berhasil. Untuk yang selanjutnya itu tabel kelas. Nah, ini berhasil. Untuk selanjutnya untuk tabel nilai itu ada beberapa perbedaannya itu. Nah, untuk tabel nilai itu ada beberapa yang dipisah gitu. Yang pertama itu ada sekuen untuk nilai itu sendiri. Nah, untuk sekuennya ini pakai ini aja nih. Sekuennya kita pastekan di sini. Nanti tujuannya buat ada nanti di akhir kita jelasin. Nah, untuk tabel nilainya. Nah, kita untuk bikin tabel nilainya di sini. Nah, oke. Nah, kita untuk triggernya trigger auto increment untuk ID-nya.
udah berhasil. Dan sekarang kita akan mengisi. Nah, untuk data dosen kita isi aja untuk datanya untuk satu-satu untuk di database ini. Untuk pengisiannya itu ini untuk dosennya, nama dosen kalian, misalkan aku memasukkan Prof Budi Santoso ya, dengan oke lanjut. Oke, udah berhasil. Untuk yang kedua dosen dulu. Untuk dosennya ini pakai Dokter Siti Aminah. Maaf ya jika ada yang namanya sama. Kita untuk insertkan untuk tabel mahasiswa. Nah ini kita acak aja ya untuk insert mahasiswanya siapa aja, mungkin bebas di sini. Ada Andi Permana, karena ini tidak ditentukan di sana harus siapa gitu, tapi ini ditentukannya jadi siapa aja lah. Ada. Oke, udah berhasil nih. Nah, kita untuk masukkan data kelas. Sebenarnya ada mungkin cara yang lebih simpel, tapi gak tahu juga. Satu-satu aja. Nah, sekarang kita insertkan data nilainya. Satu, kita gunain 3 nilai. Nah, di akhir jangan lupa pakai commit ya. Nah, untuk ke aplikasinya. Oke, kita udah beres. Kita untuk ngeceknya apakah berhasil atau enggaknya, kita masuk aja ke objek browser. Nah, di sini akan muncul nah, ada dosen, kelas, mahasiswa, dan nilai. Untuk dosen kita cek. Nah, untuk datanya udah ada, udah masuk, kelas juga udah, mahasiswa udah, terus nilai juga udah. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita masuk ke untuk pembuatan aplikasinya. Nah, langsung aja kita create aplikasinya, pilih create application. Nah, kita di sini karena aku akan membuat sistem akademik. Nah, kira aplikasi akademik mahasiswa namanya. Ininya from page lagi aja. Terus ini untuk setnya kita pakai akademik. Untuk username-nya, usernya pakai akademik. Nah, untuk tampilan indeks kita pakai yang box aja. Terus indeks. Nah, ini ada. Add bags. Nah, untuk yang kedua kita untuk membuat tampilan yang kedua itu kita pakai dosen. Nah, saja di sini dosen. Oke, berhasil. Ini tidak akan terjadi jika tidak ada database yang kita buat tadi. Nah, kecuali yang ini indeks kita gak perlu bikin database. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai. Kita bikin nilai. Nah, oke. Nah, yang terus apalagi mahasiswa kelas, mahasiswa samain aja untuk repost aja nilai tabel mahasiswa. Nah, ada mahasiswa terus ada kelas.
yang terakhir itu kelas. Nah, jika sudah, kita next saja. Nah, next. Next aja. Nah, di sini karena ini tampilannya biru gini, ini terserah. Jadi saya pakai ini. Nah, di sini aplikasinya sudah udah jadi. Nah, tampilannya udah berhasil dibuat dengan akademik sesuai dengan pada gambar di sini. Kita login. Nah, di sini indeksnya masih kosong nih, nggak ada kalender yang kayak gini. Nanti kita bikin dan sama ini untuk nilainya akan ada muncul kayak gini. Sekarang baru kayak gini. Nah, untuk dosen nanti kayak gini. Untuk nilai gini mahasiswa. Nah, terus kelas juga baru muncul segini. Kita masuk ke bagian kelas. Kita bikin namanya kalender. Nah, kita masuk aja, keluar aja dari sini. Nah, di bagian indeks kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita buat aja region. Nah, di sini ada kalender. Nah, kita next aja. Nah, sekarang aku karena pakai ini, pakai Esther kalender, isi kalender. Nah, titelnya di sini apa namanya? Tadi tulisannya itu kalender. Oh, kalender. Oke. Kita tulis aja kalender. Oke, next. Di sini kita select pakai akademik untuk tabelnya siswa aja. Next. Nah, ini berhasil dibuat. Sekarang kita cek apakah benar berhasil atau enggak. Sesuai enggak. Saran. Nah, udah berhasil, udah sama kan sama yang di sini. Kita udah berhasil. Kita tinggal bikin nilainya. Nah, untuk nilai gimana nih biar ada muncul kayak gini, Nah, ada UAS, Kom, Sum, by average sama UAS. Nah, kita masuk lagi ke tadinya. Nah, ke sini. Kita masuk ke nilai. Nah, di nilai kita tambah di sini. Nah, sini kita masuk ke bagian reports. Nah, ini. Kita pakai yang SQL reports. Nah, titelnya apa? Nilai kita. Nilai. Tadi apa ya? Analisis by UAS. Analisis by UAS. Nah, next. Nah, ini codingannya kita masukin yang ini. Nah, select group by. Nah, ini kita masuk aja, masuk sini. Copy. Create. Berhasil. Nah, berhasil dibuat. Kita masuk aja ke aplikasi buildernya apakah berhasil atau enggak. Kita run aplikasi. Nilai. Nah, udah muncul. Ada UAS, Kom, Sum, average. Nah, udah berhasil semuanya, udah terselesaikan sampai sini. Untuk indeksnya udah berhasil dibuat. Ini kalendernya, untuk nilainya ini sudah dibuat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.